Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Rifai untuk Tribun Jabar ID melaporkan langsung dari Desa Sutenegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Kebetulan lokasi ini merupakan kantor desa yang biasa memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Namun untuk beberapa hari ke belakang hingga sekarang kantor desa ditutup sementara. Hal itu menyusul dengan banyaknya perangkat desa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, baik, inilah kondisi lingkungan kantor desa Sutenegara di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Begini kondisi kantor desa Sutenegara yang diketahui beberapa perangkat desa positif COVID, sehingga pelayanan yang biasa dilakukan itu untuk sementara waktu ditutup alias tidak melakukan pelayanan seperti pada biasanya. Di sini juga ada posko terpadu, kemudian juga ada posko penjagaan dan pengawasan yang merupakan berlokasi di samping di depan Masjid Sutenegara. Berhubungan dengan sholat Jumat, belum diketahui persis sebagaimana kegiatan masyarakat ataupun dalam melaksanakan sholat Jumat nanti. Untuk lebih jelas kita wawancara langsung dengan salah satu tokoh masyarakat di desa ini sekaligus penjaga petugas posko terpadu. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini beberapa waktu informasi ditutup ya Pak desa. Iya. Itu gimana Pak, bisa dijelaskan Pak? Ditutup karena kondisi aparatur pemerintahan hasil swab di puskes ada yang terpapar 10 indikasi, tapi ini OTG gitu. OTG. OTG bukan tidak bergejala gitu. Itu indikasinya seperti itu. Namun ya kami juga masih menunggu hasil informasi. Sebetulnya itu kan baru data dari data Excel. Betul. Sebenarnya kami itu dari baik tokoh masyarakat maupun aparatur pemerintah itu ingin punya kejelasan data yang otentik ya. Seperti kalau hasil observasi itu atau lain itu ada bukti. Betul. Hasil observasinya. Berarti buktinya tidak disertai juga Pak? Tidak disertai, itulah yang menjadi masalah ya tadi. Gitu. Baik yang negatif maupun yang positif itu harus ada bukti sehingga kami bisa memegang sebagai bukti. Ini saya positif, ini saya negatif. Apa adanya aja lah. Gitu. Itu awalnya diperiksa gimana sih Pak? Nggak ada masalah sebetulnya. Aparat desa Sutenegara itu disiplin, pakai masker, jaga jarak, aktivitas juga. Bahkan vaksin udah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Udah 2 kali. Mengikuti aturan pemerintah. Bagus. Saya kepada masyarakat salut kepada aparatur pemerintah desa tuh. Memberikan contoh kepada masyarakatnya, bahkan menginformasikan ke masyarakat untuk senantiasa beraktivitas di luar itu pakai masker, jaga jarak, bahkan mengurangi kerumunan. Yang tahlilan aja juga dibatasi. Dibatasi ya Pak? Tidak di rumah duka, bahkan di musola dibatasi hanya 10 atau sampai paling banyak 15 orang dengan jaga jarak. Nah Pak, kaitan dengan penutupan ini gimana Pak untuk pelayanan masyarakat sendiri? Oh iya, ya jelas pelayanan masyarakat agak terganggu. Walaupun online, karena masyarakat tidak semuanya satu punya HP, Betul. Android juga menggunakan kuota, tidak semuanya juga sinyal juga. Jadi jelas akan merasa terganggu. Tapi masyarakat alhamdulillah sudah menyadari dengan kondisi seperti ini. Masyarakat memahami, tidak lantas menyalahkan aparatur pemerintah, tidak, karena sudah menyadari. Pak, udah berapa hari sih Pak sehingga sekarang itu Pak? Hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu Pak? Iya. Dari tanggal
28 29-nya 3 hari kemudian ditambah lagi 10 hari ke depan. Dari informasinya seperti itu. Terus kemudian Pak, perangkat yang terkonfirmasi positif itu gimana Pak? Beliau isolasi mandiri, mematuhi aturan, tidak beraktivitas. Informasi dari aparat yang itu tuh masing-masing. Jadi di rumahnya masing-masing. Bahkan kalau yang lantai 2 diperpisah. Terpisah dengan anggota keluarga, Pak. Jadi terpisah dari anggota keluarga, tidak bergabung, tidak beraktivitas. Bagus, Disiplin berarti ya Pak. Salut lah. Pak, kemudian bicara desa Setenegara berapa jiwa sih Pak ini Pak? 3.000-an ya. 3.000 lebih lah. Kalau data konkretnya kan di desa. Kita belum tahu pastinya. Ya 3.000-an lebih lah. Berarti paparan ini jelas OTG ya Pak? OTG bukan. Mereka tuh kelihatan sehat. Enggak seperti yang gejala-gejala misalkan suhu tinggi, kemudian mati rasa. Biasa-biasa saja. Hanya karena dari dinas kesehatan dinyatakan positif, betul. Ya, sehingga menyadari ya akhirnya isolasi mandiri. Karena 10 aparat desa ya udah tutup aparat desa, pas hanya 3 orang kardus saja. Nah, jadi 10 aparat desa tuh kepala desa termasuk juga Pak? Termasuk. Oh termasuk juga. Yang tidak tuh hanya kadus PON, kadus Wage, dan Kaurpem. Pak Dadang Abdal, Pak Diki, dan Pak Usnali. Kaurpem, 3 orang. Alhamdulillah masih ada lah aparat yang bisa lolos juga. Mudah-mudahan sehat lah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Terus kemudian Pak, untuk perhatian dari pemerintah daerah sendiri di sini kan jelas melakukan isolasi dan penutupan pelayanan juga Pak. Apa aja Pak bentuk perhatiannya? Alhamdulillah dikasih sembako, bahkan dari pihak Babinsa juga mengajukan ke ada bantuan berupa sembako untuk 14 hari ke depan. Nah ini dari BNPB. Oh BPBD. Pembuatan posko juga. Berarti pengawasan tetap dilakukan Pak. Masih. Semalam juga Babinmas, Babinsa aktif sampai jam 12 malam di sini. Alhamdulillah Babinmasnya juga saya salut lah. Beliau setiap hari dari Sekmat juga memberikan bantuan dari kecamatan itu sembako. Jadi perhatian pemerintah bagus, sangat bagus lah. Jadi tidak membiarkan begitu saja. Jadi ada perhatian bagus. Saya salut lah. Terus Pak gini Pak, ketika bicara 2 minggu dilakukan penutupan, ini artinya kan pasca Lebaran ya Pak? Ya. Nah, pasca Lebaran itu otomatis hajatan banyak juga Pak. Oh iya. Mungkin OTG-nya dari situ atau gimana itu Pak? Sedangkan izinnya gimana sih Pak? Izin hajatan. Ini bisa klaster dari hajatan, bisa klaster dari di sini kan lagi musim yang meninggal. Dari tahlilan. Ya, kan tahlilan kumpul. Bisa saja seperti itu. Kalau aktivitas di balai desa sedikit, nah, jadi klasternya dari hajatan dan dari tahlilan itu. Ya, apalagi kan kondisi desa Setenegara kan desa buntu juga ya Pak, maksudnya terpojok di atas bagian kecamatan Cilimus juga ya. Artinya kalau memang nggak hajatan ya dari mungkin itu kumpulan tahlil gitu ya. Jadi memang kita kan juga nggak bisa menyalahkan masyarakat mengadakan tahlil karena kegotong royongan di Setenegara masih besar. Kalau ada yang meninggal dunia atau yang hajatan itu saling bantu lah. Nah, padahal sih itu juga protokol kesehatan prokes itu sudah dilakukan. Nah, hanya kan kita juga sulit juga kan menangani masyarakat begitu banyak bahkan dari luar. Nah, kalau dari masyarakat sini saya sebenarnya nggak ada masalah itu. Prokes dilaksanakan. Bahkan yang hajatan itu walimah itu di musola dibatasi hanya 10 orang. Saya sendiri juga kebetulan ikut kiprah di situ. Pengjajah pengantin itu. Kemarin di Lingga Indah jemput pengantin. Pak Naibnya sendiri juga tidak mau tanya ke Pak Diki, tidak mau yang namanya akad di rumah. Harus di musola. Wajib di musola. Sejak kapan itu Pak? Sejak sebelum
Ramadan sudah seperti itu. Jadi Sebelum Ramadan setiap akad itu di musola. di musola hanya 10 orang. Hmm. Bahkan yang tidak pakai masker, pokoknya yang tidak prokes. Kalau hajatan tidak ada prokes juga ditegur. Berikut Babinsa, kemudian Babinmasnya aktif untuk mengingatkan kepada masyarakat prokes selalu dijaga. Nah ini mah kita mah Betul. apa adanya ya, tidak mengada-ngada gitu. Dan karena saya sebagai juga ya kalau disebut tokoh masyarakat, mungkin tokoh masyarakat melihat di kenyataan di lapangan Betul. dan ikut kiprah juga gitu. Berarti ikut pengawasan juga ya Pak. Pengawasan juga. Alhamdulillah. Nah Pak, ketika ini kan ada yang terpapar Pak, untuk izin hajatan ataupun izin lainnya gimana itu Pak? Kalau hajatan sih boleh, hanya tadi juga dibatasi. Ada yang sistem sesi ada. Oh, Jadi misalkan jam untuk yang keluarga pagi, khusus keluarga, misalkan calon pengantin laki-laki dan perempuan. Nanti jam sekian yang ini bubar, baru undangan. Dan kalau dilihat sih undangan juga sepertinya nggak seberapa banyak. Artinya seberapa banyak tuh bahasa Sunda nama mipilan tanam. Jadi mipilan berangsur. Ya emang sudah pada menyadari sih Pak, menyadari bahwa emang situasi seperti ini, jadi ya mau nggak mau masyarakat juga ikuti alur. Beliau juga ibaratnya karena emang himbauan dari perangkat desanya, dari aparat desa dan satgas kecamatan pun ngasih himbauan gitu ya, bahwa 3M dan protokol kesehatan juga di kerumunan boleh, tapi yaitu tetap protokol kesehatan dan juga meminimalisir lah mobilitas segala macamnya. Seperti itu. Bagus sih sini mah. Sini mahnya kalau dibilang betul. prosedur selalu prosedur di sini mah Pak. Alhamdulillah. Kalkulasi untuk divaksin berapa persen dari jumlah masyarakat di sini? Kebetulan yang udah divaksin teh cuma perangkat desa Pak, sama Oh, baru tenaga medis. Oh, baru perangkat desa TNI, aja. Polri. Masyarakat ada juga waktu dengan guru-guru tuh. Dan Saya itu kan lansia biasanya. Pak. lansia. Lansia. Oh, lansia udah berarti sini. Lansia udah, tapi cuma berapa orang gitu ya, belum banyak. Itu yang diutamakan kan lansia, terus tenaga medis, TNI, Polri, guru-guru kemarin tuh udah tuh. Kita udah 2 kali. Oh, 2 kali. Udah 2 kali kita. Guru udah 2 kali. Udah ada datanya juga. Udah. Siap. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak Diki. Pak Diki Pak, Pak Diki sebagai Kadus Wage. Kadus Wage. Nah ini yang negatif. Oh, yang negatif Pak Kadus ya. Iya, ini kadusnya langsung. Kebetulan saya dengan tokoh masyarakat Pak Amir ya Pak. Oh iya lah, Wak. Ya, ini Iya. juga saya udah negatif. Udah divaksin 2 kali di puskes di Gajah. Pak Amir ini pecinta motor tua. Bisa aja. Ya demikian laporan langsung dari lokasi Desa Setenagara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan.